Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok kecil 1, angkatan 20. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kode etik PNS dalam literasi digital. Fokusnya di digital etik dan juga digital kultur. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama adalah latar belakang sendiri. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang sangat besar dalam pola kerja dan komunikasi ASN. Dalam era digital, PNS tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu memahami etika dan budaya digital dalam menjalankan tugas dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai aparatur negara sendiri, PNS memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan citra institusi, masuk di ruang digital. Nah, selanjutnya, literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kecakapan untuk menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital secara efektif, bijak, dan aman. Serta bertanggung jawab ya. Keterampilan ini tidak hanya tentang bisa memakai gawai atau internet, tetapi juga tentang cara berpikir kritis saat bermedia. Selanjutnya yaitu 4 pilar literasi digital. Dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, ASN perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar dapat bekerja secara profesional dan adaptif. Literasi digital terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama yaitu digital skill, yaitu kecakapan menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam pekerjaan. Yang kedua, digital ethics, yaitu etika dan norma berinteraksi di ruang digital secara cerdas dan etis. Yang ketiga yaitu digital culture, yaitu membangun wawasan kebangsaan dan budaya positif di ruang digital. Dan yang keempat yaitu digital safety, yaitu kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan informasi negara. Selanjutnya yaitu pengertian dari digital ethics. Digital ethics adalah norma atau etika dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Dalam konteks ASN, etika digital menjadi sangat penting karena perilaku di ruang digital juga mencerminkan citra diri, instansi, bahkan pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk menjaga tutur kata, berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menghindari unggahan yang berpotensi menimbulkan konflik atau pelanggaran etika. Oke, selanjutnya. Pada era digital saat ini, ASN harus bijak dalam menggunakan ruang digital. Penerapan digital etik ini penting untuk menjaga citra ASN dan kepercayaan masyarakat. Yang pertama, kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data dan informasi negara agar tidak disalahgunakan. Selain itu, kita juga harus berkomunikasi dengan sopan di ruang digital, menghindari ujaran kebencian maupun provokasi, serta tetap menjaga netralitas ASN di media sosial. Nah, dengan menerapkan etika digital ini, ASN dapat menjadi contoh penggunaan teknologi yang positif, aman, dan bertanggung jawab. Lanjut. Masih banyak pelanggaran etika digital yang dapat terjadi di lingkungan ASN. Contohnya seperti menyebarkan informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat. Kemudian memberikan komentar negatif di media sosial yang dapat merusak citra diri maupun instansi. Ada juga tindakan membocorkan dokumen atau data internal yang seharusnya bersifat rahasia. Selain itu, media digital juga tidak boleh digunakan untuk menyalahgunakan jabatan ataupun terlibat konflik dan politik praktis di media sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berdampak buruk seperti menurunkan kepercayaan publik dan juga dapat merusak citra ASN. Karena itu penting bagi setiap ASN untuk memahami dan juga menerapkan digital etik ini dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu ada digital culture. Digital culture sendiri itu merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, digital kultur atau budaya digital tidak hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita bersikap dan beretika di dunia digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mampu menggunakan media sosial dan internet secara bijak, menghargai perbedaan, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, budaya digital juga dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya Indonesia melalui teknologi dan media digital. Selanjutnya ada penerapan digital kultur bagi PNS. Penerapan digital kultur bagi PNS bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, profesional, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam era digital, PNS dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga tetap menjaga etika, nilai kebangsaan, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat melalui media digital. Penerapan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan. Menggunakan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada beradaptasi dengan perkembangan teknologi, yaitu terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, ada menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital, yaitu menjaga etika, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan di media digital. Yang keempat, ada menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi layanan publik, yaitu menyampaikan informasi layanan publik secara cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, selanjutnya digital ethics dan digital culture memiliki kaitan yang erat dengan nilai dasar ASN dan berakhlak. Dalam era digital, ASN dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga tetap menjaga etika, integritas, dan profesionalisme dalam ruang digital. Contohnya, nilai akuntabel diwujudkan dengan bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan. Nilai kompeten ditunjukkan dengan terus meningkatkan literasi digital. Sedangkan nilai loyal dan adaptif tercermin dari nilai kemampuan menjaga data instansi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Baik, kemudian di era digital, ASN menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah maraknya hoax dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik apabila tidak disaring dengan bijak. Selain itu, keamanan data juga menjadi tantangan penting karena ASN sering berhubungan dengan data dan informasi instansi yang bersifat rahasia. ASN juga harus menjaga etika dalam bermedia sosial agar tetap mencerminkan sikap profesional sebagai aparatur negara. Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan teknologi serta perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga ASN dituntut untuk terus belajar, meningkatkan literasi digital, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Karena itu, literasi digital sangat penting agar ASN mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelayanan publik. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa digital ethic dan digital culture merupakan bagian penting dalam transformasi ASN di era digital. ASN tidak hanya dituntut melek teknologi, tapi juga mampu menggunakan teknologi secara etis, profesional, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik serta mendukung pelayanan publik yang modern. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya etika dan budaya digital bagi ASN dalam menghadapi perkembangan era digital. ASN cerdas digital, ASN berintegritas. Terima kasih.